Ya, pemirsa, tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratama Jaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, berdasarkan keterangan Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Eko Suyanto menyebut dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya, tim terkait akan segera melakukan perambuan posisi bangkai kapal. Dan kita evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SNC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratama Jaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu langkah-langkah ke depan sebagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan rambuan ataupun penandaan bagi posisi fix yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya Dan pemirsa, kita akan menuju ke Sekolah Rakyat Cibinong, pemirsa, Kabupaten Bogor untuk pernyataan terkini terkait hari pertama Sekolah Rakyat beroperasi. Koordinasi berulang-ulang, bahkan pertama kali sekolah ini dirilis itu adalah Pak Menko Pemberdayaan Pak Muhaimin Iskandar di Istana Bogor waktu itu. Usai kita rapat terbatas bidang Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Sejak itulah kita berkali-kali bertemu berulang dan alhamdulillah pada titik sekarang ini. Tapi saya perlu sampaikan di depan ini Pak Menko bahwa belum semua peralatan itu sampai di titik-titik sekolah rakyat rintisan ini. Masih ada yang di jalan, masih ada yang proses, sehingga nanti mungkin kalau menemukan di sekolah-sekolah rakyat itu belum ada komputer atau belum ada seragam, karena semuanya masih dalam proses. Tapi secara fisik, guru, sarana prasarana, dan seluruh siswa juga sudah siap. Kurikulum sudah sangat siap, kurikulum dirancang oleh Dikdasmen dan juga Dikti. Dirancang dengan satgas dengan baik, lengkap. Sementara kalau untuk periksa kesehatan sepenuhnya beliau, status kepegawaian, guru dan lain-lain alhamdulillah dibantu dari awal oleh Pan RB dan BKN sehingga clear Pak. Ini status kepegawaian daripada tenaga kependidikan maupun kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah raya. Itu saya kira, dan kami terus terang terima kasih Pak Menko atas bimbingannya selama ini. Kita sampai di titik ini dan ke depan masih ada hal-hal yang harus dikerjakan untuk memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah kita mulai hari ini. Insya Allah Pak Menko nanti menyampaikan, silakan. Ada yang tanya? Silakan. Pak, ini jumlah sekolah 100 Pak. Untuk titik sekarang 63, nanti 37 di akhir Juli. Pak, berapa Pak? Berapa harapan siswa itu dosis 1 dosis 2 ya?
Ya, basisnya didesain ya. Ya, didesain, lalu setelah itu dikunjungi oleh tim. Kalau memang memenuhi syarat, ya kita akan tidak lanjuti ke tahap berikutnya. Gus, untuk standar kurikulumnya boleh dijelaskan, Gus? Sama dengan standar kurikulum formal. Tapi ada tambahan untuk pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter semua gurunya Pak Menko dari Kementerian Agama semua. Jadi kita tidak merekrut guru untuk pendidikan karakter, sepenuhnya dari Kementerian Agama untuk seluruh siswa, baik Islam maupun juga agama-agama yang lain. Oh, LMS ya, LMS-nya itu kan untuk guru, modul ajar salah satunya ya. Insya Allah alhamdulillah sudah dilakukan pembekalan. Saya terima kasih kepada Prof. Nuh. Mana Prof. Nuh? Ini ada yang tanya soal LMS. Jadi semua guru udah mengikuti pembekalan dan alhamdulillah mereka sangat terbantu dengan adanya satu modul ajar yang disediakan oleh Sekolah Rakyat yang merupakan hibah dari salah satu yayasan tadi. Sesuai arahan Presiden, setiap waktu ketika orang tua rindu dipersilakan untuk nengok. Oh, nanti itu mengikuti libur nasional. Ya, kan sudah dijelaskan sama Pak Menko tadi. Ya begini ya, kalau di sekolah umum yang melakukan pengenalan itu kan hanya murid baru. Kalau ini semua baru, kepala sekolahnya baru, ya, gurunya baru, kemudian juga siswanya baru, tenaga kependidikan yang lain juga baru. Oleh karena itu waktu kita lebih lama. Mungkin kalau yang umum itu hanya 5 hari, kita bisa 15 hari atau 2 minggu. Setelah itu kita baru mau masuk namanya matrikulasi atau masa orientasi. Yang mana ini karena tidak ada tes akademik, anak-anak nanti akan melakukan sosialisasi, adaptasi proses pembelajaran. Setelah nanti pemahamannya semua sama, maka proses belajar mengajarnya dimulai. Kurikulumnya sama seperti kurikulum formal, ada pendidikan karakter, ada juga keterampilan dan lain sebagainya. Ya cukup jelas saya kira itu. Monggo Pak Menko ada tambahan? Untuk memastikan tidak ada bullying, meningkatkan berapa? Iya. Jadi yang 3 nggak boleh itu, udah disebut Pak Menko kemarin itu. Tidak ada bullying, harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying. Tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah dalam keperluan ini kita kerjasama ya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur dan mungkin nanti juga dengan teknologi. Cukup jelas ya, lagi monggo penutup. Ya MBG ya MBG udah koordinasi. Tapi untuk sementara karena ini masih rintisan ya dan masih belum banyak juga siswanya, kita didampingi di beberapa dapur kita yang ada didampingi. Nanti kalau sudah memenuhi syarat gitu semuanya insya Allah nanti langsung ditangani oleh MBG. Pak Menko ada tambahan mungkin? Jadi alhamdulillah hari ini masa pengenalan sekolah dimulai. Insya Allah sampai awal Agustus akan ada 100 titik itu dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden secara langsung. Yang kedua, saya berharap sekolah rakyat ini menjadi inspirasi semua sekolah untuk benar-benar menjadi bagian integral dari cara cepat menanggulangi kemiskinan di tanah air kita. Saya kira itu. Masih mungkin Pak Menteri Kesehatan ada tambahan sedikit, silakan Pak. Ya, kita sudah lakukan, tadi saya baru cek 18, masalah paling banyak gigi, kemudian mata, jadi mesti dikasih kacamata, kalau kan nanti belajarnya kasihan gitu ya. Sama juga yang kaget ada prehipertensinya lumayan, ya jadi nanti anak-anak ini akan kita urus supaya nggak pernah sakit
kalau perlu selama sekolah sehat terus, itu tugasnya. Ya, jadi kacamata itu paling penting. Kacamata, Pak. Dulu saya malas baca ternyata karena lupa. Nilainya jelek bukan karena itu, karena nggak bisa lihat. Pak NRB, gimana status kita, Bu? Baik, untuk pengisian untuk guru kita meretribusikan ASN yang sudah ada, kemudian juga kita juga membuka memanfaatkan para honorer yang sudah lulus PPG. Jadi sudah ada sekitar 1.554.000 yang sudah kita sediakan dengan memanfaatkan retribusi PNS, retribusi dari PNS dan P3K yang sudah ada yang sudah lulus PPG. Makasih. Pak Nuh, terakhir silakan Pak Nuh. Ini yang penting ini Ketua Tim Formatur. Terima kasih. Sekolah rakyat ini sekolah yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Menko, Pak Mensos, tidak pakai tes. Yang digunakan adalah mapping, pemetaan. Ada 3 pemetaan yang kita lakukan, yaitu pemetaan jasmani, termasuk kesehatan di situ, pemetaan psikososial. Ya, pemirsa, itu dia tadi konferensi pers terkait tentang adanya sekolah rakyat yang beroperasi mulai hari ini, yang nantinya akan makin banyak di bulan Juli nanti 100 sekolah rakyat akan segera beroperasi. Dan direalisasikan. Dan kita menuju informasi berikutnya. Para pemirsa, rapper asal Amerika Serikat Melly Mike siap tampil dalam festival Pacu Jalur setelah lagu yang Black and Rich viral di media sosial. Ya, pemirsa, Melly Mike akan menyaksikan langsung Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang. Dan pemirsa, informasi sekaligus untuk jumpa kita di Ais Today hari ini, pemirsa. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayangan berita Ais dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_ainews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo dan Desvita Bionda. Saya Galuh Pandu. Dan saya Pram, sejak pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah viral aula farming di media sosial, tarian Pacu Jalur yang dibawakan oleh Ryan Arkadika menarik perhatian dari berbagai kalangan di dunia. Bahkan rapper Amerika Serikat Melly Mike akan hadir ke festival Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang. Melly Mike mengaku siap membawakan lagunya dan ikut melestarikan budaya Riau yang mendunia tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau membenarkan kedatangan pencipta lagu yang Black and Rich tersebut. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan pihak Melly Mike. Insya Allah dia hadir tanggal 17 sudah datang ke Riau dari Amerika. Ya, itu sudah kita dan dia udah minta tolong cari travel, dan kita kasih travel dan mereka udah kontak, udah beli tiket juga. Ya, alhamdulillah lah, ini beberapa influencer yang hadir. Dan itu apalagi kalau dia udah nyiptakan lagu hadir kan, tentunya itu bisa ditonton berapa juta orang. Pemprov Riau kini telah mempersiapkan layanan khusus bagi pegiat media sosial dari luar negeri demi memastikan kenyamanan dan kelancaran perjalanan.